Pengertian sistem dan definisi sistem. Sistem berasal dari bahasa Latin sistema dan bahasa Yunani sustema. Adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi. Istilah ini sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu entitas yang berinteraksi. Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak. Contoh umumnya seperti sistem transportasi. Sistem transportasi adalah segala bentuk keterikatan dan keterkaitan antara penumpang, barang, prasarana, dan sarana yang berinteraksi dalam rangka perpindahan orang atau barang yang tercakup dalam suatu tatanan, baik secara alami ataupun buatan. Sistem manajemen dari sistem transportasi nasional terdiri dari unsur pemerintah, Departemen Perhubungan yang melakukan fungsi pembinaan sektor transportasi. Di samping itu ada BUMN, swasta, dan koperasi serta UPT pemerintah yang berfungsi sebagai pelaksana penyedia jasa transportasi. Dalam ilmu transportasi, alat pendukung proses perpindahan diistilahkan dengan sistem transportasi, mencakup berbagai unsur subsistem berupa yang pertama ruang untuk bergerak jalan, yang kedua tempat awal akhir pergerakan terminal, yang ketiga yang bergerak alat angkut kendaraan dalam bentuk apapun, dan yang keempat pengolahan yang mengkoordinasikan ketiga unsur sebelumnya. Berfungsinya alat pendukung proses perpindahan ini sesuai dengan yang kita inginkan, tidaklah terlepas dari kehadiran subsistem tersebut di atas secara serentak. Masing-masing unsur tidak bisa beroperasi sendiri-sendiri, semuanya harus terintegrasi secara serentak. Seandainya ada salah satu saja komponen yang tidak hadir, maka alat pendukung proses perpindahan sistem transportasi tidak dapat bekerja dan berfungsi dengan baik. Sistem demand atau Transportation Demand Management. Transportation Demand Management yang juga dikenal dengan sebutan Mobility Management meliputi semua metode yang dapat meningkatkan pemanfaatan fasilitas dan sarana transportasi yang telah ada dengan lebih efisiensi dengan mengatur atau meminimalisasi pemanfaatan kendaraan bermotor dengan mempengaruhi perilaku perjalanan yang meliputi frekuensi, tujuan, moda, dan waktu perjalanan. Tujuan utama dari Transportation Demand Management adalah untuk mengurangi jumlah kendaraan yang menggunakan sistem jaringan jalan dengan menyediakan berbagai pilihan mobilitas atau kemudahan melakukan perjalanan bagi siapa saja yang berkeinginan untuk melakukan perjalanan. Adapun tujuan umum dari Transportation Demand Management adalah meningkatkan efisiensi pergerakan lalu lintas secara menyeluruh dengan menyediakan aksesibilitas yang tinggi dengan cara menyeimbangkan antara permintaan dan sarana penunjang yang tersedia, penghemat penggunaan bahan bakar, dan waktu tempuh perjalanan secara lebih efisiensi. Sistem kelembagaan. Sistem kelembagaan merupakan instansi yang mengatur sistem transportasi beserta kebijakan-kebijakan yang mengaturnya. Sistem kegiatan, sistem jaringan, dan sistem pergerakan akan saling mempengaruhi. Perubahan pada sistem kegiatan jelas akan mempengaruhi sistem jaringan melalui perubahan pada tingkat pelayanan dan sistem pergerakan. Begitu juga perubahan sistem jaringan akan dapat mempengaruhi sistem kegiatan melalui peningkatan mobilitas dan aksesibilitas dari sistem pergerakan tersebut. Sistem pergerakan memegang peranan penting dalam menampung pergerakan agar tercipta pergerakan yang lancar dan pada akhirnya
juga pasti mempengaruhi kembali sistem kegiatan dan sistem jaringan yang ada dalam bentuk aksesibilitas dan mobilitas. Sistem pergerakan. Sistem pergerakan adalah hasil interaksi sistem kegiatan dengan sistem jaringan, dapat berwujud lalu lintas orang, kendaraan, atau barang. Diperlukan sistem kelembagaan untuk menciptakan sistem pergerakan yang aman, nyaman, cepat, murah, dan sesuai lingkungan. Perubahan sistem kegiatan akan memengaruhi sistem jaringan dalam bentuk perubahan tingkat pelayanan pada sistem pergerakan. Perubahan pada sistem jaringan akan memengaruhi sistem kegiatan dalam bentuk perubahan mobilitas dan aksesibilitas pergerakan. Definisi dan komponen sistem tercakup dalam beberapa sistem. Yang pertama, sistem kegiatan. Contoh yang terdapat dalam sistem kegiatan yaitu kantor, rumah, pasar, dan pertokoan. Sistem yang kedua yaitu sistem pergerakan. Contoh yang termasuk dalam sistem pergerakan adalah mobil, sepeda, kereta api, karet, kapal, dan pesawat. Yang ketiga, jaringan sistem. Jaringan terdiri dari jalan raya, jalan tol, perairan, dan udara. Sistem yang terakhir yaitu sistem kelembagaan. Contoh sistem kelembagaan adalah Dinas Perhubungan, Kepolisian, PU atau Pekerjaan Umum, dan Distako. Topik pembahasan terakhir dalam presentasi kelompok kami adalah subsistem transportasi. Ada 4 bagian dalam subsistem transportasi. Bagian yang pertama adalah ruang untuk bergerak atau bisa disebut jalan. Bagian yang kedua, tempat awal atau akhir pergerakan, contohnya terminal. Bagian yang ketiga adalah bagian yang bisa digunakan untuk bergerak, contohnya alat angkut atau kendaraan dalam bentuk apapun. Bagian yang keempat adalah pengelolaan yang mengkoordinasi ketiga unsur sebelumnya. Kami, semoga materi kami menjadi bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya.